Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 01 akan memaparkan materi pada mata kuliah kimia farmasi tentang obat. Nah, di sini kami dari kelompok 01 akan membahas mengenai beberapa poin, yakni ada 3 poin. Yang pertama, sejarah penemuan obat, kemudian tahapan pembuatan obat, dan juga modifikasi dan strategi desain obat. Nah, di sini pastinya teman-teman semua sudah mengetahui obat itu seperti apa. Namun masih belum tahu atau masih belum paham tentang sejarah penemuan obat, kemudian bagaimana tahapan-tahapan buat obat, dan modifikasi dan strategi mendesain obat. Sebelumnya perkenalkanlah kami dari kelompok 01 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Muhammad Haris, yang kedua Widyatul Laili Musdalifah, yang ketiga Alwi Shihab, dan yang keempat Zulfia Rifki Nabila Aisyah. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Silakan teman-teman untuk menyimak dari awal hingga akhir. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan di WhatsApp group. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan obat. Pada zaman prasejarah, farmasi telah ada sejak pemikiran manusia mulai berkembang, meski dalam bentuk yang sangat sederhana. Manusia purba belajar dengan menggunakan insting dan observasi terhadap burung-burung dan hewan-hewan buas. Mereka juga memanfaatkan air dingin, daun, kotoran, dan lumpur sebagai obat. Selanjutnya pada zaman Babilonia kuno. Babilonia, permata bagi Mesopotamia kuno, sering disebut juga sebagai tempat munculnya peradaban manusia yang pertama kali menemukan dan melaksanakan praktek peracikan obat. Para ahli penyembuh ketika itu melaksanakan 3 peran berbeda secara bersamaan sebagai agamawan, dokter, dan apoteker. Selanjutnya, farmasi pada masa Cina kuno. Kefarmasian di Cina menurut legenda pertama kali dikembangkan oleh Shen Nong sekitar 2000 sebelum Masehi, seorang kepala suku yang telah mencari dan menginvestigasi khasiat obat dari ratusan herbal. Beliau diyakini mencoba beberapa hal tersebut terhadap dirinya, serta menulis Pen Te Sao pertama, tulisan tentang herbal-herbal asli yang berisikan 365 jenis obat-obatan, sesuatu yang masih dipuja oleh orang Cina asli penganut obat sebagai wujud perlindungan Tuhan untuk mereka. Untuk yang selanjutnya, Papyrus Ebers. Praktik pengobatan di Mesir telah berlangsung sejak tahun 2900 sebelum Masehi, dan mereka juga diketahui memiliki catatan formula obat fenomenal. Papyrus Ebers yang dibuat sejak 1500 sebelum Masehi. Papyrus Ebers tersebut memuat sekitar 800 formula dan 700 macam obat-obatan. Yang selanjutnya, Bapak Botani Theophrastus adalah sosok ilmuwan Yunani ternama yang dikenal sebagai filosof besar dan ahli dalam ilmu alam, dan disebut sebagai Bapak Botani. Berbagai observasi dan pengamatan yang dilakukan mengenai medis dan herbal merupakan suatu pencerahan bagi pemahaman manusia.
Beliau bertindak sebagai pengajar bagi sekumpulan siswa yang mempunyai minat yang sama dengannya. Untuk yang selanjutnya, Tirasilgilata, merek obat pertama. Orang-orang masa lampau telah mempelajari manfaat dari merek dagang yang merupakan identitas suatu barang yang digunakan untuk meraih konsumen. Salah satu therapeutic agent yang memakai merek dagang adalah Tirasigillata, suatu tablet tanah liat yang berasal dari pulau Mediterranean di Lemnos sebelum tahun 500 sebelum Masehi. Selanjutnya, Dioscorides. Dengan adanya berbagai pencapaian dalam dunia ilmu pengetahuan serta perkembangan yang memotivasi banyak orang melakukan observasi atau studi intensif oleh para saintis, peneliti menjadi klan penting bagi kebutuhan perdagangan dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Peidanios Dioscorides adalah saintis yang telah berkontribusi dalam bidang kefarmasian. Galen adalah sosok dari masa lalu yang sampai sekarang masih sangat dihormati oleh profesi farmasi dan kedokteran. Galen merupakan pakar praktisi dan pendidikan farmasi dan kedokteran di Roma. Metode yang diterapkannya dalam menyiapkan dan meracik obat telah digunakan di dunia barat selama 1500 tahun. Dan namanya sendiri telah diasosiasikan dengan metode peracik yang dikenal dengan Galenica. Beliau adalah penemu dari formula krim dingin yang secara esensial adalah sama dengan krim yang kita kenal sekarang. Banyak prosedur-prosedur yang ditemukan Galen masih digunakan di laboratorium peracikan modern masa kini. Selanjutnya, Damian dan Cosmas. Identiknya dua profesional kesehatan farmasi dan kedokteran digambarkan secara menarik oleh pasangan kembar, Damian farmasis dan Cosmas dokter. Pasangan tersebut merupakan keturunan Arab yang beragama Nasrani. Mereka memasukkan unsur religius dalam pengetahuan mereka untuk membantu para pasien. Karena mereka berakhir pada tahun 303 Masehi secara martir dan selama berabad-abad maka mereka di kota Syria dianggap suci. Mereka termasuk dari deretan saintis penting yang menyokong kefarmasian dan kedokteran. Untuk yang kedua, yaitu tahapan pembuatan obat. Banyak kan dari kita yang belum mengetahui bagaimana proses obat atau vitamin itu diproduksi. Mungkin kita hanya mengetahui obat atau vitamin tersebut dapat kita peroleh ketika kita berobat ke rumah sakit, ke klinik, dan di apotek. Untuk yang pertama, yaitu bahan awal. Pengadaan bahan awal hendaklah hanya dari pemasok yang telah disetujui dan memenuhi spesifikasi yang relevan. Sebelum diluluskan untuk digunakan, tiap bahan awal hendaklah memenuhi spesifikasi dan diberi label dengan nama yang dinyatakan dalam spesifikasi. Singkatan kode ataupun nama yang tidak resmi hendaklah tidak dipakai. Tiap pengiriman atau batch bahan awal hendaklah diberi nomor rujukan yang akan menunjukkan identitas pengiriman atau batch selama penyimpanan dan pengelolaan. Nomor tersebut hendaklah jelas tercantum pada label wadah untuk memungkinkan akses ke catatan lengkap tentang pengiriman atau batch yang diperiksa. Bahan awal di area penyimpanan hendaklah diberi label yang tepat. Label hendaklah memuat keterangan paling sedikit sebagai berikut. Yang pertama, nama bahan dan bila perlu nomor kode bahan.
Yang kedua, nomor batch atau kontrol yang diberikan pada saat penerimaan bahan. Yang kedua, status bahan, misal karantina, sedang diuji, diluluskan, atau ditolak. Yang keempat, tanggal kadaluarsa atau tanggal uji ulang bila perlu. Yang terakhir, jika digunakan sistem penyimpanan dengan komputerisasi yang divalidasi lengkap, maka semua keterangan di atas tidak perlu dalam bentuk tulisan yang terbaca pada label. Yang nomor 2 yaitu validasi proses. Sebelum suatu prosedur pengolahan induk diterapkan, hendaklah diambil langkah untuk membuktikan prosedur tersebut cocok. Untuk pelaksanaan prosedur rutin dan bahwa proses yang telah ditetapkan dengan menggunakan bahan dan peralatan yang telah ditentukan akan senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu. Hendaklah secara rutin dilakukan validasi atau peninjauan ulang secara kritis terhadap proses dan prosedur produksi untuk memastikan bahwa proses dan prosedur tersebut tetap mampu memberikan hasil yang diinginkan. Untuk yang nomor 3 yaitu pencegahan pencemaran silang. Pencemaran silang dapat terjadi karena tidak terkendalinya debu, gas, uap, percikan, atau organisme dari bahan atau produk yang sedang diproses dari sisa yang tertinggal pada alat dan pakaian kerja operator. Pencemaran ini tergantung pada jenis pencemaran dan produk yang tercemar. Pencemaran yang berbahaya adalah bahan yang dapat menimbulkan sensitasi kuat, preparat biologis yang mengandung mikroba hidup, hormone tertentu, bahan sitotoksik, dan bahan lain yang berpotensi tinggi. Pencemaran silang dapat dihindari dengan tindakan teknis atau pengaluran yang tepat. Misalnya, produksi dilakukan dalam gedung yang terpisah untuk produk seperti penisilin, hormon seks, sitotoksik tertentu, vaksin hidup, dan sediaan yang mengandung bakteri hidup dan produk biologi lain serta produk darah. Yang kedua, menyediakan ruang penyangga udara dan penghisap udara. Yang ketiga, mengurangi resiko pencemaran yang disebabkan oleh udara yang disirkulasi ulang atau masuknya udara yang tidak diolah atau udara yang diolah secara tidak memadai. Nomor 5 yaitu penimbangan dan penyerahan. Cara penanganan penimbangan, perhitungan, dan penyerahan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruangan hendaklah tercakup dalam prosedur tertulis. Penimbangan atau penghitungan dan penyerahan bahan awal, bahan pengemasan, produk antara, dan produk ruangan dianggap sebagai bagian dari siklus produksi dan memerlukan dokumentasi serta rekonsiliasi yang lengkap. Pengendalian terhadap pengeluaran bahan dan produk tersebut untuk produksi dari gudang, area penyerahan, atau antara bagian produksi adalah sangat penting. Yang nomor 6 yaitu pengembalian. Semua bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruangan yang dikembalikan ke gudang penyimpanan hendaklah didokumentasikan dengan benar dan direkonsiliasi. Bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruangan hendaklah tidak dikembalikan ke gudang penyimpanan kecuali memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang nomor 7 yaitu operasi pengelolaan. Kondisi lingkungan di area pengelolaan hendaklah dipantau dan dikendalikan agar selalu berada pada tingkat yang dipersyaratkan untuk kegiatan pengolahan. Penyimpanan yang signifikan dari hasil standar hendaklah dicatat dan diinvestigasi. Dalam semua tahap pengelolaan, perhatian utama hendaklah diberikan kepada masalah pencemaran silang. Batas waktu dan kondisi penyimpanan produk dalam proses hendaklah ditetapkan. Untuk sistem komputerisasi yang kritis, hendaklah disiapkan sistem pengganti manakala terjadi kegagalan.
Yang nomor 8 yaitu bahan dan produk kering. Untuk mengatasi masalah pengendalian debu dan pencemaran silang yang terjadi pada saat penanganan bahan dan produk kering, perhatian khusus hendaklah diberikan pada desain, pemeliharaan, serta penggunaan sarana dan peralatan. Apabila layak, hendaklah dipakai sistem pembuatan tertutup atau model lain yang sesuai. Sistem penghisap udara yang efektif hendaklah dipasang dengan letak lubang pembuangan sedemikian rupa untuk menghindarkan pencemaran dari produk atau proses lain. Sistem penyaringan udara yang efektif atau sistem lain yang sesuai hendaklah dipasang untuk menyaring debu. Pemakaian alat penghisap debu pada pembuatan tablet dan kapsul sangat dianjurkan. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan obat. Yang nomor 9. Produk cair, krim, dan salep. Yang pertama ada cairan, krim, dan salep non-steril. Produk ini berupa cairan, krim, dan salep hendaklah dibuat sedemikian rupa agar produk terlindung dari pencemaran mikroba dan pencemaran lain. Sistem pembuatan dan pemindahan ini secara tertutup sangat dianjurkan. Daerah produksi di mana produk dan juga wadah-wadah bersih tanpa tutup terpapar ke lingkungan hendaklah diventilasi secara efektif dengan udara yang disaring. Menggunakan peralatan tangki, wadah, pipa, dan pompa yang digunakan hendaklah dirancang dan dipasang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembersihan dan sanitasi jika perlu. Kualitas kimiawi dan mikrobiologi air yang digunakan hendaklah ditetapkan dan selalu dipantau. Hendaklah diperhatikan pada sistem pemindahan bahan melalui pipa untuk memastikan perpindahan tersebut ke tujuan yang tepat. Jika pipa digunakan untuk mengalirkan bahan baku atau produk rumahan, hendaklah diusahakan agar sistem tersebut mudah dibersihkan. Ketelitian suatu sistem pengukur hendaklah diverifikasi. Tongkat pengukur hanya boleh digunakan untuk wadah tertentu dan telah dikalibrasi untuk wadah yang bersangkutan. Jika produk rumahan tidak akan segera dikemas, maka waktu paling lama produk boleh disimpan dan kondisi penyimpanan produk hendaklah ditetapkan dan diikuti. Yang kedua, produk steril. Produk steril hendaklah dibuat dengan pengawasan khusus dan memperhatikan hal-hal terinci dengan maksud untuk menghilangkan pencemaran mikroba dan partikel lain. Menurut cara produksi, produk steril dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama harus diproses dengan cara aseptik pada semua tahap, dan yang disterilkan dalam wadah akhir yang disebut juga sterilisasi akhir. Jika mungkin produk steril hendaklah disterilisasi akhir. Semua produk steril hendaklah dibuat pada kondisi yang terkendali dan dipantau dengan teliti. Untuk mendapatkan keyakinan terhadap sterilisasi, produk steril yang dibuat secara aseptik tanpa sterilisasi akhir diperlukan tindakan khusus. Untuk membuat produk steril ini diperlukan suatu ruangan terpisah yang dirancang khusus. Masuki ruangan ini hendaklah melalui suatu ruang penyangga udara atau jalan terusan lain yang sesuai. Ruangan hendaklah selalu bebas dari debu dan dialiri udara yang melewati saringan bakteri. Tekanan udara juga hendaklah lebih tinggi dari ruangan di sebelah. Saringan yang digunakan diperiksa pada waktu pemasangan dan secara berkala. Semua permukaan dalam daerah pengolahan hendaklah dirancang dengan tepat sehingga memudahkan kebersihan dan pembasmihaman. Penghitungan rutin mikroba dalam ruangan hendaklah dilakukan sebelum dan selama proses pengolahan, dan hasil perhitungan dibandingkan dengan standar yang
telah ditetapkan, dan data perhitungan mikroba didokumentasikan. Yang ke-10, bahan pengemas. Pengadaan, penanganan, dan pengawasan bahan pengemas primer dan bahan pengemas cetak serta bahan cetak lain hendaklah diberi perhatian yang sama seperti terhadap bahan awal. Perhatian khusus juga diberikan kepada bahan cetak. Bahan cetak tersebut disimpan dengan kondisi keamanan yang memadai dan tidak ada orang yang boleh masuk kecuali yang berkepentingan. Label lepas dan bahan cetak lepas lain hendaklah disimpan dan diangkut dalam wadah tertutup untuk menghindarkan campur baur. Tiap penerimaan atau tiap batch bahan pengemas primer hendaklah diberi nomor yang spesifik atau penandaan yang menunjukkan identitasnya. Bahan pengemas primer, bahan pengemas cetak atau bahan cetak lain yang tak berlaku hendaklah dimusnahkan dan pemusnahannya dicatat. Kemudian untuk menghindari campur baur, hanya satu jenis bahan pengemas cetak atau bahan cetak yang diperbolehkan diletakkan di tempat pada saat yang sama, dan juga disediakan sekat pemisah yang memadai antar tempat kodifikasi tersebut. Yang ke-11 adalah kegiatan pengemasan. Kegiatan pengemasan ini berfungsi mengemas produk rumahan menjadi produk jadi. Pengemasan dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan, dan mutu produk akhir yang dikemas. Rincian pelaksanaan pengemasan ini dicatat dalam catatan pengemasan batch. Rincian pelaksanaan dicatat dalam catatan pengemasan batch. Pemeriksaan kesiapan jalur sesuai dengan prosedur tertulis yang disetujui oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu untuk memastikan bahwa semua bahan dan produk yang telah dikemas telah benar disingkirkan dari jalur pengemasan sebelumnya dan area sekitarnya, dan memeriksa jalur dan area sekitarnya serta kebersihan peralatan yang akan dipakai. Yang ke-12, pengawasan selama proses. Untuk memastikan keseragaman batch dan keutuhan obat, prosedur tertulis yang menjelaskan pengambilan sampel, pengujian atau pemeriksaan yang harus dilakukan selama proses dari tiap batch produk hendaklah dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah disetujui oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu, dan kemudian hasilnya dicatat. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memantau hasil dan memvalidasi kinerja dari proses produksi yang mungkin menjadi penyebab variasi karakteristik produk selama proses berjalan. Selama proses pengolahan dan pengemasan batch hendaklah diambil pada sampel awal, tengah, dan akhir proses oleh personil yang ditunjuk. Kemudian hasil pengujian atau inspeksi selama proses tersebut dicatat dan didokumentasikan dalam catatan batch. Yang ke-13, bahan dan produk yang ditolak, dipulihkan, dan dikembalikan. Bahan dan produk yang ditolak diberi penanda yang jelas dan disimpan di area terpisah atau area terlarang. Bahan atau produk tersebut dikembalikan kepada pemasoknya, atau jika perlu diolah ulang atau dimusnahkan. Pengolahan ulang produk yang ditolak hendaklah merupakan suatu kekecualian. Hal ini hanya diperbolehkan jika mutu produk akhirnya tidak terpengaruh.
bila spesifikasinya dipenuhi dan prosesnya dikerjakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan disetujui setelah dilakukan evaluasi terhadap risiko yang mungkin saja timbul. Pemulihan semua atau sebagian dari batch sebelumnya yang memenuhi persyaratan mutu dengan cara penggabungan ke dalam batch lain dari produk yang sama pada suatu tahap pembuatan obat hendaklah diotorisasi sebelumnya. Pemulihan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan setelah dilakukan evaluasi terhadap risiko yang mungkin terjadi, termasuk juga kemungkinan pengaruh terhadap masa edar produk. Dan juga tak lupa pemulihan ini juga dicatat. Yang ke-14, karantina dan penyerahan produk jadi. Karantina produk jadi merupakan tahap akhir pengendalian sebelum penyerahan ke gudang dan siap untuk didistribusikan. Sebelum diluluskan untuk diserahkan ke gudang, pengawasan yang ketat perlu dilaksanakan untuk memastikan produk dan catatan pengemasan batch ini memenuhi sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Produk tertulis dicatat mencantumkan cara penyerahan produk jadi ke area karantina, cara penyimpanan sambil menunggu pelulusan. Persyaratan ini diperlukan yang diperlukan untuk memperoleh pelulusan dan cara pemindahan selanjutnya ke gudang produk jadi. Selama menunggu pelulusan dari bagian manajemen mutu, seluruh batch atau lots yang sudah dikemas hendaklah ditahan dalam status karantina kecuali sampel tersebut dalam pengawasan mutu. Tidak boleh ada produk yang diambil dari suatu batch selama produk tersebut masih ditahan di area karantina. Area karantina ini yang dimaksud adalah area terbatas, hanya khusus personil yang benar-benar diperlukan untuk bekerja atau diberi wewenang untuk masuk ke area tersebut. Setelah pelulusan suatu batch oleh bagian manajemen mutu, produk tersebut dipindahkan dari area karantina ke gudang produk jadi. Sewaktu menerima produk jadi, personel gudang hendaklah mencatat pemasukan batch tersebut ke dalam kartu stok yang bersangkutan. Yang ke-15, catatan pengendalian pengiriman obat. Sistem distribusi hendaklah didesain sedemikian rupa untuk memastikan produk yang pertama didistribusikan lebih dahulu. Sistem distribusi menghasilkan catatan sedemikian rupa sehingga distribusi tiap batch obat dapat segera diketahui untuk mempermudah penyelidikan atau penarikan kembali jika diperlukan. Prosedur tertulis mengenai distribusi obat dibuat dan dipatuhi. Penyimpangan terhadap konsep first in first out atau first expired first out hendaklah hanya diperbolehkan untuk jangka waktu yang pendek dan hanya atas persetujuan manajemen yang bertanggung jawab. Yang terakhir, penyimpanan bahan awal, bahan pemas, produk antara produk buahan dan produk jadi. Semua bahan dan produk hendaklah disimpan secara rapi dan teratur guna mencegah risiko campur bauran atau pencemaran serta memudahkan pemeriksaan atau pemeliharaan. Bahan dan produk hendaklah diletakkan tidak langsung di lantai dan dengan jarak yang cukup terhadap sekelilingnya. Bahan dan produk ini disimpan dengan kondisi lingkungan yang sesuai dan memerlukan kondisi khusus jika disediakan. Kondisi penyimpanan obat dan bahan hendaklah sesuai dengan yang tertera pada penandaan berdasarkan hasil uji stabilitas. Data pemantauan suhu hendaklah tersedia untuk dievaluasi.
Alat yang dipakai untuk memantau diperiksa pada selang waktu yang telah ditentukan, dan hasil pemeriksaan dicatat dan disimpan. Penyimpanan di luar gedung diperbolehkan untuk bahan yang dikemas dalam wadah yang kedap, misalnya seperti drum logam, dan mutunya tidak terpengaruh oleh suhu atau kondisi yang lain. Kegiatan pergudangan ini terpisah dari kegiatan lain. Semua penyerahan ke area penyimpanan, termasuk bahan kembalian, hendaklah didokumentasikan dengan baik. Tiap batch, bahan awal, bahan pengemas, produk antara produk ruahan, dan produk jadi yang disimpan di area gudang hendaklah mempunyai kartu stok. Kartu stok ini secara periodik direkonsiliasi, dan bila ditemukan perbedaan hendaklah dicatat dan diberikan alasan bila jumlah yang disetujui untuk pembagian berbeda dari jumlah pada saat penerimaan atau pengiriman. Hal ini hendaklah didokumentasikan dengan penjelasan tertulis. Penyimpanan bahan awal dan bahan pengemas. Pemisahan secara fisik atau cara lain yang tervalidasi, misalnya seperti cara elektronis, hendaklah disediakan untuk penyimpanan bahan atau produk yang ditolak kadaluarsa, ditarik dari peredaran, atau obat atau bahan kembalian. Bahan atau produk dan area penyimpanan tersebut hendaklah diberi identitas yang tepat. Semua bahan awal dan bahan pengemas yang disediakan ke area penyimpanan diperiksa kebenaran identitasnya, kondisi wadah, dan tanda pelulusan oleh pengawasan mutu. Jika identitas atau kondisi bahan awal atau bahan pengemas diragukan atau tidak sesuai dengan persyaratan identitas atau kondisinya, wadah tersebut dikirim ke area karantina, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak pengawasan mutu untuk menentukan status bahan tersebut. Bahan awal dan bahan pengemas yang ditolak tidak disimpan secara bersamaan dengan bahan yang diluluskan, tapi dipisahkan di area khusus diperuntukkan bagi bahan yang ditolak. Bahan cetak disimpan di area penyimpanan terlarang dan penyerahan di bawah pengawasan yang ketat. Bahan awal dan bahan pengemas diuji ulang terhadap identitas, kekuatan, mutu, dan kemurnian sesuai kebutuhan. Misalnya, setelah disimpan lama atau terpapar oleh udara, panas, atau kondisi lain yang mungkin berdampak buruk terhadap mutu. Penyimpanan produk antara produk ruahan dan produk jadi. Produk antara dan produk ruahan disimpan pada kondisi yang tepat. Tiap penerimaan diperiksa untuk memastikan bahwa bahan yang diterima sesuai dengan dokumen pengiriman. Tiap wadah produk antara produk ruahan dan produk jadi diserahkan ke area penyimpanan dan diperiksa kesesuaian identitasnya dan kondisi wadah. Jika identitas atau kondisi wadah produk antara produk ruahan dan produk jadi diragukan, maka produk tersebut dikirim ke area karantina yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak pengawasan mutu untuk menentukan status produk tersebut. Modifikasi obat dan strategi desain obat. Senyawa modifikasi rasional dengan farmakofor yang sesuai dan memiliki aktivitas yang baik. Senyawa tersebut belum tentu memiliki afinitas ikatan yang baik. Mengapa? Mungkin senyawa hasil modifikasi mempunyai aktivitas yang rendah, selektivitas yang tidak baik, dan efek samping yang signifikan. Bahkan senyawa modifikasi sulit untuk disintesis sehingga tidak bermanfaat dalam menemukan turunannya. Untuk menghadapi kendala tersebut, maka perlu dilakukan strategi lain, yaitu optimasi gugus fungsi agar aktivitas biologisnya tinggi dan afinitas ikatannya baik. Bagian ini akan dibahas bagaimana
mengoptimasi ikatan antara obat dan target sehingga kita dapat meningkatkan aktivitas farmakologinya, mengurangi IC50-nya, meningkatkan selektivitasnya dan mengurangi efek samping yang terjadi. Bagaimana langkah-langkah modifikasi? Antara lain, langkah-langkah modifikasi obat. 1. Mensubstitusi dengan berbagai gugus alkil. Kedua, mensubstitusi dengan berbagai aril. 3. Memperpanjang binding site dengan menambahkan gugus fungsi. 4. Perpanjangan rantai karbon. 5. Perluasan cincin molekul. 6. Memvariasikan cincin molekul. 7. Isoster. 8. Penyederhanaan. Dan terakhir, rigidifikasi. Baik, sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok 01 mengenai sejarah penemuan obat, tahapan pembuatan obat, dan modifikasi dan desain obat. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja bertanya pada media grup WhatsApp yang telah disediakan. Jangan lupa menyebutkan nama dan NIM dan juga pertanyaannya. Sekian, jika ada salah kata dalam penataran materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.